Beberapa orang sedang bekerja bangunan. Tip ajam istirahat untuk makan. Datang segerombolan para preman. Mengoceh memarahi mereka. Makanan ditaruh semua ke lantai. Namun ada satu orang yang tetap makan tak menghiraukan mereka hingga akhirnya pertempuran tak terhindarkan para preman dibabat habis semua kepayahan. Halo, kini sudah 3 tahun aku sudah menepati janji. Dan tak menggunakan aset keluarga sama sekali. Aku juga menikah dengan gadis selama 3 tahun. Tanpa kekayaan harta keluarga. Sekarang saatnya ibu tepati janji. Baiklah, bawa pulang istrimu. Tak lama datang sebuah mobil mewah. Berhenti tepat di hadapan pria. Turun dari mobil seorang gadis cantik. Menghampirinya. Aku Chu Yunfei. Datang ke sini atas perintah ibumu, Nyonya Qin. Kamu telah bekerja keras selama ini. Nyonya Qin menebusnya untukmu dan wanita muda. Hadiah pernikahan. Tidak banyak, total 10 miliar. Ibuku juga cukup cepat. Dia pantas menjadi wanita terkaya di dunia. Murah hati untuk mengambil tindakan. Nyonya Qin mendengar bahwa wanita muda itu menjalankan sebuah perusahaan. Saya membeli perusahaan terbesar di Grup Shenzhen Dihao. Dengan kapitalisasi pasar sebesar RMB 100 miliar. Dikirimkan kepada Anda sebagai hadiah ucapan selamat. Ini adalah identitas ketua grup Dihao. Ibu saya juga di sini. Nyonya berkata, dia menunggumu di ibu kota. Mulai sekarang, aku sekretaris pribadimu. Membantumu dengan semua urusanmu. Ayo, bawa aku ke Jin Shinji. Aku akhirnya bisa menepati janjiku. Tidak ada seorang pun untuk Kiangsu. Aku ingin memberitahunya segera. Xie Zui pasti akan menyukai hadiah ini. Apa yang sedang kalian lakukan? Sudah kubilang dulu sekali. Jangan datang padaku dengan pakaian seperti ini. Biarkan orang lain melihat seperti apa. Aku bersemangat saat. Jadi, kenapa kamu lupa datang dan bertanya padaku, istri? Ini adalah hadiah yang aku siapkan untukmu, ini. Dia ada penerbitan kartu $1 di sini. Cai Zui, suamimu benar-benar berjiwa anak-anak. Qin Sheng, bisakah kamu lebih dewasa? Jangan bawa sampah seperti ini ke hadapanku lagi. Ayo kita bercerai. Apa yang kamu lakukan? Maksudnya, Qin Shen, kita tidak lagi berasal dari dunia yang sama. Saya bertanggung jawab atas grup Jinxiang. Bernilai lebih dari 10 juta. Dan Anda hanyalah seorang pekerja migran. Suami di hati saya, Su Qiangsu. Bukan tipe orang seperti Anda. Ternyata kamu selalu menatapku seperti ini. Selama kamu menceraikan suamimu yang tidak berguna ini. 20 juta yang aku janjikan padamu. Akan segera dikreditkan ke akunmu. King Xin, emosi tanpa materi, hanya seonggok pasir lepas. Kamulah yang tak ada gunanya. Aku baru saja menceraikanmu. Kamu membersihkan diri dan meninggalkan rumah. Mobil, rumah semua milikku. Kamu akan pindah dari rumahku malam ini. Inilah sebabnya kamu menceraikanku. Tuan Gao yang memberi Anda 20 juta. Apa yang Anda bicarakan dengan Tuan Gao? Nilai pasar grup Gao melebihi 100 juta. Dia bisa memberi saya uang sungguhan. Bisakah Anda membantu saya mendapatkan kontrak dari grup Emgran? Dan Anda hanya akan membodohi saya dengan omong kosong ini. 20 juta. Emgran rencanakan. Jika aku mengatakan hal ini, aku juga bisa. Bahkan lebih rendah hati dari yang diberikan Tuan Muda Gao ini padamu. Jangan menatapku seperti itu. Kamulah yang tidak berguna. Aku baru saja menceraikanmu. Kupikir kamu hanya tidak kompeten. Karakternya masih bagus. Tak disangka, aku salah melihatnya. Kamu hanya pekundang yang hanya tahu cara bicara. Masalah perceraian. Aku tidak bernegosiasi denganmu. Aku akan memberitahumu untuk menandatanganinya. Perjanjian 3 tahun.
Yang bagus. Pada akhirnya, ibuku memenangkan. Master Qin, aku menunggumu di sini sesuai pesanan istrimu. Semua saham Bihao Group telah dialihkan atas namamu. Apakah akan disimpan atau disumbangkan? Semuanya terserah padamu. Perhatikan dan perintahkan. Enggan Group berencana mengadakan jamuan selebriti dalam 3 hari. Ajak keliling. Mengapa Enggan Group berganti pemilik? Dia segera dijemput oleh bawahan ketua, kamu. Jadi jangan terburu-buru. Ini bukan pecundang paling terkenal di Shenzhen. Mengapa saya diberhentikan karena salju? Tidak ada yang mendukung Anda. Anda mendorong Enggan Group untuk mencari apa kerjaan. Apa hubungannya denganmu, Qin Shen? Bisakah kamu lebih membumi? Menceraikanku. Pentingnya mencari pekerjaan setelah menikah. Tapi aku seharusnya tidak datang kepadamu. Kapan kamu bisa mengubah karakter? Gao Xiuanmu. Tuan, Su, karena kita sudah bercerai. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk ikut campur dalam urusan saya? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Saya melakukan ini semua demi kebaikan Anda sendiri. Pendidikan diperlukan. Apakah Anda memiliki ijazah? Diperlukan kemampuan. Apakah Anda punya pengalaman kerja? Hei, bagaimana dengan kalimat ini? Qian Zui benar. Kami memiliki kompetisi tingkat tinggi dengan mitra resmi Enggan Group ini. Jika tidak, silakan tanyakan, aku ingin mengucapkan beberapa kata manis padamu. Aku akan memberimu pekerjaan. Membersihkan toilet di sini. Bagaimana semuanya? Mengapa kamu tidak bergegas dan berterima kasih padaku, Tuan? Menyapu lantai di Enggan Group lebih baik daripada memindahkan batu bata. Mungkin lebih. Anda akan menjadi orang yang paling menjanjikan di keluarga Anda. Untung saja asap keluar dari kuburan leluhur. Mengapa Anda tidak segera berlutut dan melanjutkan? Lebih baik Anda melakukan hal semacam ini sendiri. Saya tidak mencari pekerjaan. Bukan giliranmu yang mengurus urusan rajinku. Berhenti berpura-pura. Aku tahu tujuanmu. Kamu mengikutiku. Bukankah ini hanya memintaku untuk tidak menceraikanmu? Aku bisa memberitahumu dengan jelas. Tidak mungkin. Aku tahu, kamu sangat tidak rela. Tapi aku seorang CEO bernilai puluhan juta. Dan Anda hanyalah seorang penggerak batu bata. Anda hanya menjadi beban bagi saya. Apakah Anda mengerti? Pertama, saya tidak mengikuti Anda. Ketika saya datang ke Dihao Group, saya punya bisnis sendiri. Kedua, jangan merasa terlalu baik tentang dirimu sebagai pribadi. Yang ketiga ini, kamu sudah mengganggu mataku. Kamu bisa keluar sekarang. Kamu, Qin Zhen, apakah aku baru saja mendengarnya? Apa yang kamu katakan? Ah, kamu ada hubungannya dengan Dihao Group? Kamu seperti itu pecundang. Apakah ini ada hubungannya dengan Enggan Group? Ngomong-ngomong, apakah kamu di sini untuk mengumpulkan barang bekas? Sampah dengan sampah? Qin Zhen, penting untuk sadar diri membumi. Kamu meninggalkanku seperti pecundang. Sepertinya makan pun jadi masalah. Kami mengingatkanmu demi kebaikanmu sendiri. Aku dan kamu menghancurkan dirimu sendiri. Atau haruskah aku mengirim seseorang untuk mengusirmu? Apakah kamu bodoh karena bercerai? Ini adalah wilayah Enggan Group. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berbicara di sini? Kamu menyia-nyiakan kamu. Berani memukulku. Aku akan melumpuhkan anggota tubuhmu hari ini. Mengeluarkan lidahmu. Aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Seseorang datang. Seseorang membuat masalah di Enggan Group Anda. Apakah Anda memukuli penjaga keamanan pasangan Anda? Perintah apa yang dimiliki Tuan Gao? Beginilah cara Anda memperlakukan mitra Anda. Orang ini menyebabkan masalah di Enggan Group Anda wilayah. Mengapa kamu tidak mengalahkannya? Dengan cepat. Orang yang menganggur tidak diperbolehkan tinggal di Enggan Group. Cepat pergi. Siapapun yang benar-benar berani datang ke Dihao Group untuk menunjukkan kemalanganmu. Apakah kamu yakin akan mengusirku tanpa menanyakan identitasku? Hei, apakah identitasmu sebagai pekerja migran yang mau? Lihatlah keamanan di sini. Mereka semua adalah keberadaan yang berada di luar jangkauanmu. Tanpa berlebihan. Seluruh kota merangkak di kaki Enggan Group kita. Itu seekor naga, kamu harus memegangnya untukku. Itu harimau, kamu harus berbaring untukku. Belum lagi seekor binatang. Panggil orang yang datang. Qin Shen, di masa lalu, kamu membawa nama suamiku, Su Kiksu, di kepalamu.
Orang lain masih akan memberimu. Sedikit sial sekarang. Kamu adalah seekor semut yang bisa dihancurkan siapapun sampai mati. Dari mana asal wajahnya? Kamu harus bersujud kepada Tuan Gao dan akui kesalahanmu sekarang. Aku akan memohon belas kasihan padamu. Bukannya dia kehilangan lengan dan kakinya. Chu Yunfei segeralah datang. Pendahulu saya meminta Anda untuk pamer dan Anda tidak tahu bagaimana melakukannya. Tahukah Anda siapa Chu Yunfei? Chu Yunfei adalah wanita tertua dari keluarga Chu di ibu kota. Orang yang sebenarnya di belakang grup Chu. Pada usia 22 tahun, dia memimpin grup Chu menjadi perusahaan internasional. Begitu band komersial memanggil dari mulutmu, itu merupakan penghinaan baginya. Chu Lingfei. Dia adalah idola saya. Siapa di dunia bisnis yang tidak tahu namanya? Sayang sekali, saya bahkan tidak menyimpan foto. Mengapa dia memperhatikan Anda? Seorang pekerja migran. Sejauh yang saya tahu, grup Dihao diakuisisi oleh Chu Lingfei. Anda memeriksa berita ini dengan sangat hati-hati. Hanya tidak cukup kuat. Tunggu sampai aku membawa pusaka grup Gao kita. Didedikasikan kepada ketua. Pada saat kerja. Sama antara keluarga Gao kita dan grup Dihao akan semakin dalam. Keluarga Gao saya sudah dekat dan kamu. Kamu hanyalah tumpukan lumpur yang bisa jangan pegang tembok. Lalu keluarga Gao akan terbang ke langit. Aku hanya bisa mengandalkan Tuan Gao untuk banyak membantuku. Mudah untuk mengatakan. Orang bodoh. Dihao Group tidak akan bekerja sama dengan sampah berkualitas rendah. Apa-apa yang kalian lakukan sambil berdiri? Cepat keluarkan aku dari sini. Gunakan tangan kalian untuk mematahkan kaki. Kalian, hentikan. Tuan Chow di sini untuk menimbulkan masalah. Hei Tuan Chow. Tuan Chow, aku di sini untuk menawarkan kuda kepada Cui Shu. Ini adalah pusaka yang diturunkan dari generasi ke generasi di keluarga Gao kita. Chow Chow melewati pertemuan itu. Aku masih berharap kamu bisa berada di depan Cui Shu. Banyak kata-kata baik. Apa yang diributkan? Chow Chow sungguh sia-sia. Sampah ini menyebabkan masalah di Grand Group. Dia bahkan bertanya kepada Chu Lingfei. Tanpa ragu-ragu, Tuan Chu memintanya untuk turun. Tahukah Anda? Ini dari Grand Group. Tuan Chow, bisakah Anda melihatnya sebelum Anda mati? Anda bisa mati tanpa penyesalan. Qin Xian, Anda bahkan membuat Tuan Chow khawatir. Anda benar-benar selesai. Bergegas mencari kematian. Saya juga tidak bisa menyelamatkan Anda. Bolehkah saya bertanya, apakah Anda Qin Xian? Tuan Qin, Qin Xiao. Saya diutus oleh Tuan Chu untuk menjemput Anda. Chow Chow adalah anak yang malang. Bagaimana mungkin bisa mengenal Tuan Chu? Dia pasti berbohong kepada Anda sekarang. Itu benar. Meskipun dikatakan bahwa keburukan keluarga seharusnya tidak dipublikasikan. Tapi aku benar-benar tidak tahan. Tuan Chow ditipu oleh sampah. Orang ini adalah mantan suamiku. Tuan Chow, saya bingung. Diam. Ini bukan tempat Anda untuk berbicara. Sesuatu yang tidak berharga. Dipecat sekarang. Grup Engran memiliki mitra sampah seperti ini. Saya sangat sedih, jelas. Mulai sekarang, Dihao Group akan tidak menyambut para ahli. Chow Chow, apakah kamu yakin? Ingin melindungi sampah ini? Keluarga Gao kami adalah mitra grup Dihao. Apakah kamu yakin menginginkan sampah ini? Mencuri wajah keluarga Gao. Apa itu keluarga Gao? Bahkan ketika ayahmu datang, dia masih harus berlutut dan berbicara denganku. Beritahu kamu. 80% keuntungan tahunan keluarga Gao bergantung pada grup Dihao. Mangzi bunuh aku. Chow 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 Chow. Aku baru saja mengatakannya. Itu semua salahku, ini semua salahku. Berita senyum ungu. Chow Chow, aku mohon padamu. Aku mohon padamu untuk membiarkan keluarga Gao pergi begitu, Chow Chow. Enggan Group tidak berurusan dengan kerjasama sampah berkualitas rendah mulai hari ini. Dihao Group menghentikan semua urusan bisnis dengan keluarga Gao. Semua sedang berlangsung dan proyek persiapan. Hentikan semuanya. Mulai sekarang, keluarga Gao-mu. Jangan pernah berpikir untuk mendapat uang sepeser pun lagi dari Engran Group. Syukurlah kamu ini apa? Beraninya kamu mengatakan hal seperti itu. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu hari ini. Lindungi Tuan. Hei, biarkan aku pergi. Ada apa? Binatang buas. Kamu berubah. Oh, bukankah ponsel Kaisar meluap begitu saja? Bukankah posisi Cieo ini belum aman? Beranikah kamu berbohong bahwa Chiu Chu memintamu untuk mengambil ini bocah?
Kamu tidak takut Tuan Chu akan tahu. Carilah Tuan Chu sekarang. Apakah kamu sudah gila? Oke. Jangan berdebat dengan orang idiot. Periksa posnya. Ayo pergi ya. Chao Desheng, jangan pergi. Tuan, Gao, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana dia bisa menjadi orang yang tidak berguna ketika dia tidak tahu di mana menemukannya? Baji membunuh Chao Desheng. Aku akan pergi menemui Feng Fei sekarang. Tunggu sampai aku membawa pusaka keluarga Gao ke kenyataan bantuannya. Chao Desheng adalah omong kosong di mataku. Benar, grup Engran baru saja sampai ke India. Pasti akan ada perubahan darah besar-besaran. Chao Desheng, sang CEO, pasti akan menanggung beban paling berat dari ini. Tunggu sampai saya selesai melihat Chu Yunfei. Saya harus mengupas kulitnya. Pada jamuan ketua lusa, saya akan mengungkapkan identitas Anda kepada semua orang. Gao Yang, tuan muda tertua dari keluarga Gao Tuan Chu. Dan Su Xiangsui, presiden grup Jinxiang, ingin bertemu kamu. Beritahu keluarga Gao. Di Hao Group tidak akan bekerja sama dengan sampah berkualitas rendah. Kata-kata Tuan Qin adalah kata-kataku. Itu kamu, tikus busuk, yang berani melakukan ini pada tuan muda ini. Aku beritahu kamu bahwa aku bukan hanya mitramu Engran Group. Saya masih datang ke sini untuk memberikan hadiah kepada Tuan Chu. Di depan di Hao Group. Anda pikir Anda ini siapa? Ketua kami mengatakan, di Hao Group tidak akan bekerja sama dengan sampah berkualitas rendah. Mengapa ini sama dengan apa yang dikatakan Qin Sheng? Apakah kamu sampah? Kamu mulut gagap. Hal-hal buruk bagiku. Hai, lepaskan. Cucu, sebaiknya aku menghemat energi. Pikirkan baik-baik tentang apa yang akan kamu lakukan setelah keluarga Gao bangkrut. Buang saja. Apa sebenarnya yang terjadi? Anda bertanya kepada saya, siapa yang saya tanya? Saya tidak akan percaya jika Anda berani mengusir saya. Saya akan menunggu di mobil. Sampah di kotakin itu, cepat atau lambat, harus diusir. Bagaimana Qin Xian bisa membeli mobil mewah seperti itu? Mungkinkah dia benar-benar ada hubungannya dengan Di Hao Jipan? Jika ini benar, dia dan saya belum menerima akta cerai. Bagaimana bisa? Anda sudah menikah dengannya selama 3 tahun. Jika dia benar-benar ada hubungannya dengan Engran Group. Tahukah kamu? Ya, dia benar-benar pecundang. Jadi dari mana uangnya? Saya akan membeli rumah dulu untuk ditinggali. Ya ampun Tuhan. Apakah menurutmu dia mirip saudara ipar? Kakak ipar yang mana? Adikmu sudah menceraikan pecundang ini. Tapi mobil ibu setidaknya bernilai 10 juta. 10 juta. Coba lihat. Pak Kian, tolong tanda tangan di sini. Rumah ini milikmu. Baiklah kamu. Dihukum mati oleh putriku? Serahkan uangnya. Uang apa? Mengapa kamu berpura-pura bodoh jika kamu punya uang tersisa? Dari mana kamu mendapatkan uang untuk membeli rumah dan mobil? Aran, bukankah kamu baru saja mencuri adikku? Gitu saja. Menikah dengan putriku selama 3 tahun. Bercerai sekarang. Keluarga Sukami tidak akan meminta kompensasi darimu. Kamu hanya berani membelanjakan uang putriku. Aku tidak pernah mengeluarkan 1 sen pun untuk Su Qiangsu. Jika kamu tidak, aku tidak percaya. Kamu bisa memanggilnya Ibu, karena dia sangat tidak jantan. Ayo, kita cari sendiri. Keluarkan uangnya. Ya, kamu yang tidak berpendidikan. Karena ibumu tidak tahu cara mengajarimu. Maka aku akan mengajarimu secara pribadi. Kamu berani memukulku. Aku kakak iparmu dulu. Aku berpikir bahwa kamu adalah adik laki-laki. Su Qiangsu. Aku menoleransimu dimanapun kamu melakukan kesalahan. Aku akan menyalahkanmu. Kamu berhutang judi. Aku akan membayarnya kembali untukmu. Sama seperti ini, kamu masih memperlakukanku dengan kebencian yang dingin setiap hari. Sekarang Su Qian dan aku sudah bercerai. Kamu pikir kamu ini siapa? Oke, kamu dan aku sudah melihat betapa baiknya kamu. Sekarang, dia benar-benar mencium saudara iparnya dan ibu mertua. Kamu berani melawan. Berikan aku akta real estate. Jangan berikan, ini milikku.
Bahkan mobil itu milik kita juga. Aku punya sertifikat real estate di tanganku. Rumah itu milikku. Beraninya kau merampasnya aku? Seorang wanita tua? Sudah kubilang padamu. Aku sudah mengirim pesan kepada adikku yang bernama Qin. Jika kamu berani main-main, aku akan membiarkan adikku menjagamu. Qin Shan, kamu mencuri uangku. Apakah kamu masih ingin menyerang milikku ibu dan kakakku? Aku penasaran. Kapan aku mencuri uangmu? Aku baru saja memeriksa. Semua uang di rekeningku hilang. Jika bukan kamu, siapa lagi yang bisa mencurinya? Kita sudah bercerai. Kamu melakukan kejahatan dengan mencuri milikku. Aku sudah menelpon polisi. Jika kamu menyerahkan uang itu sekarang, minta maaf lagi kepada ibu dan saudara laki-lakiku. Aku akan membiarkan masa lalu berlalu. Dan memaafkanmu. Kakak, dia mencurinya. Jangan biarkan dia pergi begitu saja. Aku ingin dia berlutut turun dan bersujud untuk mengakui kesalahannya. Beraninya kamu membalas perkataanku? Berlututlah berlutut. Kamulah satu-satunya yang layak membiarkan Tuan Qin berlutut. Tuan polisi baru saja tiba tepat pada waktunya. Orang ini mencuri uang adikku. Bawa dia pergi secepatnya. Orang seperti ini harus ditembak. Jangan biarkan dia begitu saja. Wanita ini sangat cantik, siapa dia? Ada seseorang yang lebih cantik dari saudara perempuanku. Nona Su, Presiden Grup Dingxiang. Su Qiangsu mantan istri Tuan Qin. Apa artinya? Anda bilang Tuan Qin mencuri uang Anda, benar. Semua uang yang dia habiskan untuk membeli rumah dan mobil dicuri dari saya. Menurut penyelidikan saya, aset Nona Su adalah 13 juta. Apakah saya benar? Ya, putri saya adalah Presiden Grup Jinxiang. Di usia muda, dia bernilai puluhan juta. Bukan sampah ini, 10 juta. Kalau begitu, hilangnya uang Nona Su tidak ada hubungannya dengan Tuan Qin. Wanita ini, saya tidak tahu dari mana asal Anda. Tapi sebaiknya Anda menunjukkan bukti ketika Anda berbicara. Sangat sederhana. Mobil yang diparkir Tuan Qin di depan pintu bernilai 14 juta. Anda tidak mampu membelinya. Tuan Qin baru saja membelinya. Itu Villa No. 1 di Taman Tiandu kami. Saya yakin Anda semua pasti pernah mendengarnya. Legenda villa ini. Ini adalah villa bangsawan termewah di Shenzhen. Senilai 300 juta. Ini pertama kalinya saya mendengarnya. Orang yang bisa menghabiskan 300 juta untuk membeli rumah mewah akan mencuri hanya 10 juta. Saya tidak meremehkan Anda. Nona Su benar-benar aset kecilmu. Tidak cukup untuk dibelanjakan Tuan Qin. Bagaimana bisa? Dia pecundang sebelum menceraikanku. Bagaimana dia bisa begitu kaya? Aku tidak butuh kamu peduli lagi. Aku berbaik hati membantu kamu menyelidikinya. Kakakmu Su Heyu. Seminggu yang lalu, aku berhutang 10 juta dalam perjudian. Baru saja melunasinya kemarin. Kemana perginya uangmu? Menurutku, kamu harus bertanya padanya. Petugas polisi. Saya menangkap Nona Su Lianhua dan Tuan Su Heyu. Bersama-sama menjebak Tuan Qin Shen. Niat untuk menipu RMB 13 juta. Ini adalah bukti. Kami menolak untuk menengahi. Penuntutan langsung. Saudari, saya berhutang pada tanah. Jika saya tidak memberi mereka uang, mereka akan membunuh saya. Saudari, pikirkan tentang cara. Saya tidak ingin masuk penjara. Putri, saya tidak tahu apa-apa. Anda harus menyelamatkan saya, Putri. Tuan Qin, ini urusan Anda. Terima kasih. Silakan ikut dengan kami. Anda sengaja membalas saya. Apakah benar hanya karena saya menceraikanmu? Kirim saja ibuku dan saudara laki-lakiku ke penjara. Mereka yang menyebabkan semua ini sendiri. Aku bertanya padamu, mengapa kamu setuju untuk menceraikanku begitu saja? Ternyata dia berhubungan dengan wanita lain. Wanita ini. Jangan tertipu oleh pria ini. Dia hanya seorang softie. Tidak ada keahlian sama sekali. Menikah denganku selama 3 tahun. Hanya bisa mencuci dan memasak. Hanya pecundang. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan urusan kami. Ibu dan saudara laki-lakimu masih menunggumu. Qin Xiang, kami baru saja bercerai. Hubungkan saja dengan wanita lain. Apakah kamu layak untukku? Su Qiangsu, sebelum kita bercerai, kamu berhubungan dengan Gao Yang. Apakah kamu layak untukku? Aku melakukan ini demi karirku. Pokoknya, ini berbeda denganmu. Kuharap, Tuan Qin tidak menyalahkanku saya karena mengambil tindakan sendiri.
Bagaimana Anda bisa datang? Nyonya, Anda menanyakan sesuatu kepada saya. Izinkan saya menanyakan pendapat Anda. Mari kita bicarakan kembali ke perusahaan.